Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Perkenalkan, saya Gus Waji dari SMP Muhammadiyah 12 Paciran. Saya Sudarto dari SMKN 1 Brondong. Saya Kavit Pambudi dari SMP Negeri 1 Paciran. Kami akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Gus, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah hari ini baik-baik Pak. Bagaimana kira-kira Pak Gus sudah siap? Insya Allah siap. Pak Gus, sebelumnya saya perlu menyampaikan beberapa hal kepada Bapak bahwa saya di sini akan berperan sebagai supervisor yang akan mengamati proses coaching Bapak. Sebelum Pak Gus mulai percakapan, sebaiknya saya sampaikan dulu terkait rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan, Pak. Dalam pengamatan nanti Bapak agar juga mengetahuinya. Dan pertama berkaitan dengan penerapan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan pengoptimalan potensi. Dan kedua, saya yakin Pak Gus juga sudah memiliki kompetensi ini sebagai person, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, melalui proses mendengarkan dengan rasa, dan yang terakhir, Pak, bagaimana penerapan alur tita, yaitu tujuan, identifikasi, atau rencana, dan tanggung jawab atau komitmen pada percakapan Bapak dengan Coki nanti kira-kira bisa dipahami ya? Iya Pak, saya paham. Insya Allah. Baik, sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, boleh ya Pak? Boleh Pak, mau silakan. Pak Gus, saya ingin membantu. Ya, kalau Pak Gus boleh tahu nih, saya ingin membantu apa sih untuk kompetensi yang mau disupervisi ini? Saya ingin kompetensi yang mau kita kembangkan ini kehadiran penuh Pak, atau present. Ya. Oh, present ya. Baik, bagaimana nanti Pak Gus inginkan untuk saya amati? Saya berharap nanti Bapak bisa mengamati bagaimana kesiapan, kemudian kefokusan saya, dan konsentrasi saya dalam selama proses dalam percakapan saya dengan coach Pak. Terus bagaimana Pak Gus untuk menilai diri sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan nantinya? Rasa-rasanya saya baru tahap berkembang ini Pak. Kalau boleh saya bikin skala angka gitu, paling baru mencapai 6 lah Pak gitu. Terus kira-kira Pak ya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini Pak? Saya berharap nantinya saya bisa betul-betul mengembangkan kompetensi ini dan bisa melakukan coaching dengan nyaman, dengan enak, dan akhirnya apa yang menjadi sasaran dari pembicaraan atau percakapan ini terwujud Pak, atau menjadi kenyataan. Begitu ya Pak ya? Iya. Kalau gitu apa itu Pak Gus bisa melakukan coaching, saya doakan semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan sukses untuk Pak Gus. Amin, amin Pak. Assalamualaikum Pak Gus Waji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Mohon maaf Pak Gus, saya mau ngobrol sebentar sama Bapak. Apakah Bapak berkenan? Oh iya Pak Budi, silakan santai aja. Terima kasih Pak Gus Waji. Gimana Pak ya? Saya itu kok merasa punya beban berat Pak dalam pembelajaran di kelas gitu Pak. Saya kok ingin terlepas dari beban itu, tapi saya belum menemukan pemecahannya. Sebentar. Wah, nada-nadanya kok kayak serius seperti ini ya? Beban itu memang betul Pak saya rasakan, dan saya berharap setelah bertemu dengan Pak Kuswaji saya akan menemukan solusinya. Dengan senang hati Pak Budi jika saya nantinya bisa membantu ke depannya. Coba sekarang Pak Budi ceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Begini Pak Kus, jadi beban berat yang saya rasakan selama ini itu adalah dalam merancang atau menyusun modul ajar. Saya betul-betul merasa kebingungan sekali Pak untuk memulainya. Baik, saya kira itu sudah menjadi problem kita bersama ya Pak Budi ya. Mungkin
mungkin juga tidak Pak Budi saja, mungkin barangkali banyak guru juga mempunyai problem yang sama. Memang dalam kita akan melakukan sebuah proses pembelajaran, memang sebaiknya memang diawali dengan pembuatan atau merancang sebuah modul ajar, sehingga nantinya apa yang menjadi inti dari pendidikan, bahwa pendidikan adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid itu jadi kena gitu loh ya, jadi kena. Betul Pak, betul. Apakah Pak Budi juga mempunyai pandangan yang sama atas itu? Iya Pak, saya punya pemikiran yang sama dengan Bapak. Saya juga memahami seperti itu. Tapi masalahnya Pak, bagaimana cara saya untuk memulai menyusun Pak atau merancang modul tersebut? Oh, itu masalahnya. Baik, saya mau tanya ini, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan Pak Budi menyampaikan hal ini pada saya? Saya ingin punya kemampuan Pak dalam merancang sebuah modul ajar. Oh gitu. Eh, Boleh nih saya bertanya ini pada Pak Budi. Sebelumnya, apakah Pak Budi pernah membaca mungkin modul-modul ajar yang sudah ada mungkin dari teman, atau mungkin yang ada di internet, atau bahkan sekarang mungkin di PMM, barangkali Pak Budi pernah baca? Pernah Pak, jadi saya pernah membaca di internet ataupun mendownloadnya di PMM. Itu saya download sesuai dengan mapel saya Pak. Bagaimana menurut Pak Budi, dan apa yang Bapak peroleh setelah proses membaca itu? Setelah membacanya, saya masih merasa kebingungan Pak. Jadi tapi saya sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang langkah-langkahnya. Oh, saat Pak Budi membaca itu masih ada unsur kebingungan gitu ya Pak Budi ya? Betul Pak. Walaupun sedikit sudah ada gambaran apa yang tidak, bentuknya modul itu bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, itu sudah ada gambaran ya, gitu ya Pak Betul, Budi ya? betul Pak. Betul. Itu menurut saya itu kayaknya sudah ada modal yang penting, atau modal awal yang sudah ada pada Pak Budi sebenarnya. Walaupun mungkin belumlah ya, secara paripurna barangkali seperti itu ya. Iya Pak, betul. Dari contoh modul ajar yang pernah Pak Budi baca, barangkali saja ada nggak kira-kira barangkali terbersit di pikiran, kok ini bisa nih saya terapkan di sekolah saya, barangkali seperti itu. Iya sih Pak, menurut saya itu ada sebagian yang bisa dan ada juga yang tidak Pak. Dikarenakan mungkin keterbatasan sarana di sekolah saya gitu. Jadi setelah Pak Budi itu ada sebagian barangkali ya, dan ada sebagian yang mungkin nggak sesuai di sekolah kita gitu ya. Betul Pak. Oh iya. Nah kalau begitu, kenapa Pak barangkali saja Pak Budi bisa mencoba modul ajar yang mungkin bisa dikerjakan di sekolah Bapak barangkali. Pak Budi bisa berpikir mulai dari situ barangkali. Gini Pak Kus, jadi memangnya boleh ya Pak Kus, apa seorang guru itu menggunakan modul orang lain gitu Pak? Kenapa nggak boleh ya? Intinya kan bagaimana modul ajar itu sesuai dengan konten dan sesuai dengan apa yang Pak Budi harapkan, dan tentu saja kontekstual dengan sekolah Pak Budi. Lalu bagaimana dengan bagian dari modul yang tidak bisa saya laksanakan Pak? Nah, itu mungkin menjadi PR dan tugas untuk Pak Budi. Bagaimana mungkin bagian dari modul yang sudah ada itu, yang mungkin nggak bisa dikerjakan atau dilaksanakan di sekolah Bapak, mungkin dengan sedikit modifikasi bisa diterapkan di sekolah Bapak. Nah, ini menjadi tugas penting Pak Budi barangkali nantinya. Nah, itu barangkali ke depan seperti itu barangkali. Iya Pak. Ya Pak Kus, saya mulai paham Pak dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Artinya saya bisa menggunakan modul yang sudah ada, tapi menyesuaikan Pak ya dengan kondisi sekolah saya. Iya. Saya kok tidak kepikiran seperti itu Pak ya dari kemarin. Nah, sekarang gimana perasaan yang Pak Budi rasakan setelah pembicaraan kita ini? Ya Pak, saya merasa lega Pak dengan apa yang saya sampaikan tadi ke Bapak. Jadi seperti beban saya itu yang saya rasakan itu sudah menghilang Pak. Tinggal saya mempraktekannya gitu. Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Nah sekarang berikutnya saya mau tanya, setelah ini
kira-kira apa rencana Pak Budi selanjutnya? Saya berencana mengadaptasi beberapa modul ajar Pak yang sudah ada dengan cara mendownload atau misalkan mengunduh di internet maupun PMM yang sesuai dengan mapel dan kelas yang saya ampu Pak. Wah, langkah yang bagus itu. Kira-kira kapan Pak Budi bisa melaksanakan itu? Secepatnya Pak Bos, karena saya berkepentingan untuk segera menghasilkan sebuah modul ajar yang bisa saya terapkan di kelas saya Pak. Wah, saya sangat mendukung sekali keputusan Pak Budi, karena memang ya, sekiranya kalau itu ditunda lagi, mungkin semangat kita bisa hilang kembali ya Pak Budi ya. Itu sifat manusiawi sekali ya itu ya. Terima kasih Pak Bos. Ya, syukurlah kalau Pak Budi mempunyai semangat untuk menghasilkan modul ajar dengan cara mengadaptasi. Itu mungkin menjadi langkah awal Pak Budi untuk menyusun modul ajar, dan semangat kedepannya adalah bagaimana Pak Budi nanti mampu merancang atau menyusun modul ajar secara mandiri di Benar. tahap gitu ya Pak Budi ya. Benar Pak Bos, dan itu menjadi semangat saya berikutnya Pak. Saya akan terus belajar untuk mengejar dan mencapai hal itu. Luar biasa semangat Pak Budi. Mungkin Pak Budi butuh dukungan dari rekan sejawat atau untuk atau yang lain untuk mewujudkan tujuan di atas. Iya Pak, ke depan saya berusaha dan berencana akan mengajak rekan sejawat saya pada mapel yang sama untuk bekerja dan berkolaborasi. Wah, ide yang bagus sekali itu. Semoga nantinya bisa terwujud dan bisa mengimbaskan praktik baik kepada rekan-rekan Pak Budi, dan tetap semangat ya untuk Pak Budi untuk membiasakan diri dalam setiap proses pembelajaran selalu diawali dengan merancang menyusun modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid Bapak. Iya Pak Bos, terima kasih. Waduh kok ini rasanya kok kita sudah siang Pak ini ya, tidak terasa pembicaraan kita. Mungkin kapan-kapan Pak bisa kita sambung lagi obrolan kita. Saya mohon maaf pamit dulu Pak ya, mau melanjutkan pekerjaan rumah saya. Oh, begitu Pak Budi. Iya, nggak apa-apa Pak Budi. Silakan. Assalamualaikum Pak Kuswaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Pak Gus setelah melaksanakan cucing hari ini? Alhamdulillah saya merasa lega dan bahagia Pak. Syukurlah. Baik Pak Gus, ada beberapa catatan dari hasil pengamatan saya, tapi sebelum saya bacakan, saya ada pertanyaan buat Pak Gus. Apa Pak Gus sudah siap? Insya Allah siap Pak. Monggo, silakan. Bagaimana Pak Gus tadi untuk menilai performanya diri sendiri untuk melakukan coaching kepada joki tadi? Saya merasa masih belum optimal Pak. Sering hilang fokus tiba-tiba gitu. Terus kira-kira apa yang membuat Pak Gus menilai demikian? Saya tadi sudah berusaha ingin hadir secara penuh Pak. Tapi sering tiba-tiba saja ada kepikiran hal-hal yang lain Pak. Gitu. Boleh saya menyampaikan hasil observasi tadi? Iya Pak, silakan. Ini Pak Gus ya, saya tadi mengamati Pak Gus dari awal, menanyakan tentang kesiapan joki untuk memulai percakapan, dan itu sudah sesuai dengan standar Pak Gus yang dituju. Namun demikian saya juga melihat ada beberapa yang masih perlu dikembangkan ini. Misalnya sebelum mulai percakapan, Pak Gus bisa mengajak joki untuk duduk tenang sebentar agar masing-masing bisa fokus dan hadir secara penuh Pak Gus. Bagaimana kira-kira pendapat Pak Gus mendengar ini? Pendapat saya. Ya, saya setuju dengan yang Bapak sampaikan, bahwasanya sebelum proses coaching sebaiknya ada langkah pengkondisian untuk dapat hadir secara penuh. Terus baiklah, lalu apa rencana Pak Gus selanjutnya? Saya akan belajar tentang langkah-langkah atau teknik-teknik untuk fokus dan bisa hadir secara penuh. Misalkan teknik stop Pak ya, dan jenisnya seperti itu. Sehingga nantinya bisa kita kembangkan dan kita terapkan dalam coaching ke depannya. Saya mendukung sekali atas langkah dan upaya yang Pak Gus rencanakan. Yang terakhir Pak Gus ini ya, apa yang Pak Gus dapat dari supervisi ini? Bagi saya supervisi ini sangat bermanfaat untuk
untuk saya pribadi dalam mengembangkan kompetensi diri saya dalam proses coaching. Oke, luar biasa Pak Kus. Baiklah Pak Kus, kayaknya sudah cukup apa yang perlu saya sampaikan. Sukses buat Pak Kus, dan saya doakan Pak Kus juga menjalankan langkah yang Pak Kus rencanakan di atas. Untuk berikutnya, untuk kalau ada situasi yang sama, mungkin ada teman yang ingin di coaching, Pak Kus bisa menerapkan yang langkah-langkah yang telah Pak Kus siapkan, yang rencanakan. Dan semoga untuk pertemuan hari ini Pak Kus, kita mendapat ilmu yang baru, kita dapat guna untuk masa depan. Amin, amin Pak, amin. Ya, kalau gitu saya cukup sekian aja Pak Kus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.